Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bu Diana berharap kalian masih dalam kondisi sehat dan semangat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi sediaan semi padat. Ini adalah materi terakhir di semester ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencampurkan sediaan unguentum, nah, kali ini kita akan mempelajari sediaan-sediaan semi padat yang lain. Sediaan semi padat yang selanjutnya adalah pasta. Menurut FI edisi 5, yang dimaksud dengan pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Tetapi ini sedikit berbeda dengan salep, terutama dalam hal kandungannya, karena secara umum presentasi kandungan bahan padat pada sediaan pasta ini jauh lebih besar dibandingkan sediaan salep. Penggolongan pasta menurut FI edisi 4 yaitu yang pertama, kelompok yang dibuat dari fase gel tunggal mengandung air, misalnya pasta natrium karboksil metil selulosa. Yang kedua adalah kelompok pasta berlemak, sal padat, kaku, tidak meleleh pada suhu tubuh dan sebagai pelindung pada bagian yang diolesi. Misalnya adalah pasta zinc oxide. Jadi pasta zinc oxide ini adalah bentuk salep, tetapi zat aktifnya atau zinc oksidnya ini kadarnya lebih besar sehingga salepnya nanti berbentuk padat. Berikutnya kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan krim. Menurut FI edisi 5 adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol rantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air atau lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetika atau estetika. Juga bisa juga untuk pemakaian intravagina. Jadi di sini krim itu sifatnya lebih mudah tercuci oleh air, makanya penggunaannya lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetik maupun estetika. Adapun tipe krim dibagi menjadi dua, yaitu tipe minyak dalam air atau MA, atau bisa juga disebut dengan oil in water. Ini digunakan sabun polivalen sebagai emulgatornya. Contohnya adalah span, adepslane, kolesterol, dan sera. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe air dalam minyak, atau di sini komposisi minyaknya jauh lebih banyak dibandingkan air. Bisa juga disebut dengan water in oil. Sebagai bahan emulgatornya di sini digunakan sabun monovalen. Contohnya seperti triethylalamin, natrium stearat, kalium stearat, dan amonium stearat. Dapat juga digunakan twin, natrium lauryl sulfat, kuning telur, gelatin, kasein, CMC, dan emulgit. Di sini kestabilan krim dipengaruhi oleh perubahan suhu dan komposisi atau perubahan salah satu fase atau zat pengemulsi tidak tercampurkan. Jadi di sini suhu itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan dari sediaan krim. Jadi penyimpanan krim ini harus benar-benar diperhatikan bagaimana suhu. Krim ini bisa diencerkan, tetapi hanya dapat dilakukan dengan pengencernya yang cocok. Jadi di sini kita bisa mengencerkan dengan menggunakan fase luar dari sediaan krim tersebut, ya. Nah, ini dilakukan juga harus dengan cara yang aseptis. Apa sih yang dimaksud fase luar? Nah, fase luar ini adalah fase yang banyak dalam sediaan krim tersebut. Contohnya adalah tadi misalnya emulsi tipe air dalam minyak, maka sebagai fase luarnya adalah minyak. Jadi krim tersebut bisa diencerkan dengan fase minyaknya. Nah, krim yang sudah diencerkan itu hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 1 bulan. Lebih dari itu biasanya krim sudah rusak. Ciri krim yang rusak adalah pecah atau mungkin warnanya sudah berubah.
Pengawet dalam sediaan krim di sini bisa menggunakan metil paraben atau disebut dengan nipagin. Kadar yang digunakan adalah 0,12 sampai dengan 0,18% dan dikombinasi dengan propil paraben atau nipasol dengan kadar 0,02% sampai 0,05%. Bagaimana penyimpanan sediaan krim? Penyimpanannya harus dalam wadah yang tertutup baik, bisa dalam tube atau dalam pot, dan di sini harus tertera penggunaan sebagai obat luar. Bagaimana sih cara pembuatan krim? Secara umum, cara pembuatan krim dengan cara melebur bagian berlemak di atas tangkas air, kemudian ditambahkan dengan air yang sudah dicampur dengan bahan pengemulsi. Dengan catatan di sini harus kondisinya sama-sama panas, jadi air yang digunakan juga air panas atau minimal air hangat. Setelah itu dicampur sampai terbentuk krim. Ini ada contoh resep pembuatan krim, isinya adalah asid stearat 15 gram, sera alba 2 gram, vaselin alba 8 gram, TEA sebagai emulgator ya 1,5 gram, propilen glikol 8 gram, kemudian ditambahkan aquades sampai 65,6 gram. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita akan simak di slide berikutnya. Cara pembuatan dari resep tadi secara umum adalah minyak kita timbang dulu. Jadi di sini kita menimbang sera alba, vaselin alba, dan asid stearit, kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselin. Setelah itu dilebur di atas butterbath. Dilebur sampai meleleh ya. Nah, sambil kita melebur, kita bisa mengerjakan campuran yang kedua. Di sini kita menimbang TEA dan propilen glikol yang dimasukkan di beker gelas. Setelah itu kita tambahkan air panas atau air hangat, kita aduk sampai larut. Nah, setelah campuran pertama itu sudah melebur sempurna, kita akan mencampurkan campuran nomor 2 ini ke campuran yang pertama tadi ya, campuran lemak tadi. Nah, kita aduk sampai terbentuk krim. Sediaan semi padat yang akan kita bahas di sini selanjutnya adalah gel. Yang dimaksud gel adalah sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi ke dalam suatu cairan. Nah, di sini gel dibagi menjadi dua berdasarkan jenis fase terdispersinya. Yang pertama adalah gel fase tunggal, terdiri dari makromolekul organik yang tersebar sedemikian rupa dalam suatu cairan sehingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dalam cairan. Dapat dibuat dari makromolekul sintetik, contohnya adalah karbomer, atau dari gom arak, contohnya adalah tragakan. Sebagai bahan pembawa bisa digunakan air, etanol, dan minyak. Penggolongan gel yang kedua yaitu gel sistem 2 fase. Terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah dalam sistem 2 fase. Jika ukuran partikel fase terdispersi relatif besar, maka disebut dengan magma. Contohnya adalah magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat berupa thixotropik. Artinya adalah membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair jika dilakukan pengocokan. Jadi, sediaan harus dikocok dahulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitas dan harus tertera di etiket. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Contohnya adalah Voltaren gel dan bioplacenton. Bagaimana cara penyimpanan gel? Di sini disimpan dalam wadah tertutup baik, wadah mulut lebar, dan juga terlindung dari cahaya dan sejuk. Liniment atau obat gosok adalah sediaan cair atau kental mengandung analgetik dan zat yang mempunyai sifat rubefacient atau di sini merangsang kulit, melemaskan otot atau menghangatkan dan digunakan juga untuk obat luar. Bagaimana cara pemakaiannya? Untuk linimenta ini caranya dengan cara dioleskan ke kulit menggunakan kain flanel kemudian diurut.
lini menta dengan bahan pembawa alkohol atau hidroalkohol berguna sebagai rubefacient, yaitu merangsang kulit. Sedangkan linimen berminyak umumnya digunakan untuk mengurut atau memijat. Tidak boleh digunakan pada kulit yang pecah atau lecet, karena kenapa? Akan menimbulkan iritasi yang berlebihan. Penyimpanannya di sini dalam botol berwarna, bermulut kecil, dan di tempat yang sejuk. Ingat, pada etiket juga harus tertera untuk obat luar dan diberi label kocok baik-baik atau kocok dahulu. Jadi lini menta ini fungsinya sebagai obat gosok. Cara pembuatan lini menta secara umum seperti berikut. Yang pertama, mencampurkan seperti pada pembuatan salep. Contohnya adalah linimen Gondopuro. Atau bisa dengan mencampurkan minyak lemak dengan cairan atau air yang bereaksi basa. Contohnya adalah pada linimen amonia dan lautsio benzilis benzoat. Atau bisa juga membentuk emulsi, contohnya pada emulsum periferanum. Ini ada contoh resep linimentum amonia yang isinya adalah amonia 20, asid oleik 1, terus oleum sesami 70. Bagaimana cara pembuatan resep tersebut? Oleum sesami ditambahkan dengan asid oleonik, kemudian dicampur atau larut, terus dimasukkan ke dalam botol. Kemudian di dalam botol kita tambah dengan amonia. Setelah itu dikocok kuat sampai cairan berwarna putih, kuning, dan berbentuk kental. Nah, jadi linimen ini sudah jadi, tandanya adalah warnanya putih kekuningan dan bentuknya sudah kental. Contoh linimen yang kedua adalah linimen metil salisilat. Nah, di sini ini juga membuat obat gosok ya. Resepnya metil salisilat 25 ml, mentol 4 ml, oleum eukaliptus 10 ml, oleum arachidis 100 ml. Cara pembuatannya, yang pertama kita larutkan mentol dengan metil salisilat dulu di dalam botol. Setelah itu kita tambahkan dengan oleum eukalipti dan dikocok sampai homogen. Setelah homogen, kita tambahkan oleum arachidis, kita kocok kuat sampai terbentuk cairan kental. Maka ketika cairan kental sudah terbentuk, artinya linimen sudah. Okulenta atau salep mata atau disebut juga dengan unguentum ophthalmicae. Nah, ini adalah satu-satunya salep yang harus steril. Kenapa? Karena digunakan pada mata. Nah, pada pembuatannya, bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril yang termikronisasi pada dasar salep yang steril. Nah, hasil akhirnya nanti dimasukkan ke dalam wadah atau tube yang sudah steril secara aseptik. Bahan obat atau dasar salep disterilkan dengan cara yang cocok. Contohnya tube ini dipanaskan di dalam autoklaf pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit. Sebagai bahan dasar salep sering digunakan dasar salep Oculentum simplex atau bisa juga menggunakan campuran Carbowax 4000 sama banyak. Nah, di sini semuanya harus dalam kondisi steril. Ada beberapa persyaratan salep mata. Yang pertama, salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Yang kedua, bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep berbentuk larutan atau serbuk halus. Yang ketiga, harus bebas dari partikel kasar dan memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam pada uji salep mata. Yang keempat, wadah harus steril, baik pada waktu pengisian maupun penutupan, dan wadah harus tertutup rapat dan segel untuk menjamin kesterilannya. Nah, bagaimana penyimpanan salep mata? Di sini penyimpanannya harus dalam tube steril dan di tempat yang sejuk, dan pada etiket harus tertulis salep mata. Nah, ingat, untuk salep mata yang sudah dibuka hanya boleh digunakan maksimal dalam batas waktu 1 bulan. Jadi lebih dari 1 bulan sudah tidak bisa dijamin kesterilannya. Jadi sudah tidak boleh digunakan.
Baiklah, itu tadi penjelasan Bu Diana tentang sediaan-sediaan semi padat. Nah, di sini Bu Diana akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama tugasnya adalah mengerjakan jurnal dari beberapa resep yang sudah Bu Diana jelaskan tadi. Terus yang kedua, Bu Diana minta kalian membuat video bagaimana cara menggunakan salep mata. Jadi kalian jelaskan berdasarkan video kalian nanti yang kalian kirim by email ke Bu Diana ya. Jadi tugasnya harus dikerjakan, tetap semangat. Akhirnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.